Pelindungan dan penegakan hukum. A. Hakikat pelindungan dan penegakan hukum. 1. Pelindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk mencegah pelanggaran hukum, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. 2. Penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. AD1. Pelindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk mencegah pelanggaran hukum, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Mengapa undang-undang dapat melindungi hak warga negara? Karena undang-undang merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga tertentu. Dokumen tersebut berisi aturan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh warga negara. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Contoh, sekelompok mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat mengadakan aksi unjuk rasa. Mereka mengadakan unjuk rasa di simpang 3 jalan raya dan mereka menuntut kepada pemerintah untuk menurunkan harga BBM. Aksi unjuk rasa tersebut bukannya mendapatkan perhatian dari warga masyarakat yang melihat, tetapi justru meresahkan warga masyarakat yang akan melewati jalan raya karena menyebabkan kemacetan, sehingga unjuk rasa berakhir ricuh. Aparat keamanan berusaha membubarkan aksi unjuk rasa tersebut dengan menyemprotkan gas air mata. Situasi akhirnya dapat dikendalikan oleh aparat keamanan dan lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Dari kasus di atas dapat diidentifikasikan bahwa sekelompok mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat merupakan pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa yang dilakukan telah merugikan sebagian besar masyarakat. Tindakan para pengunjuk rasa termasuk pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 1. Menghormati hak orang lain. 2. Menghormati aturan moral yang diakui umum. 3. Mentaati hukum dan ketertiban peraturan perundangan yang berlaku. 4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. 5. Menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. AD2. Penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apakah masyarakat dapat menjadi penegak hukum? Masyarakat tidak dapat menjadi pelaku penegak hukum secara langsung, tetapi hanya bisa sebagai pendukung penegak hukum agar penegakan hukum berjalan dengan lancar. Dalam proses hukum, polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian setelah melaksanakan tugasnya, pihak kepolisian melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Dari kejaksaan dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai tingkat kesalahan dan fakta-fakta persidangan. Dalam membuat putusan, hakim selalu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Contoh hal-hal yang memberatkan terdakwa. 1. Terdakwa pernah dipidana. 2. Perbuatannya melukai korban secara fisik. 3. Kejahatan yang dilakukan memiliki derajat yang tinggi. 4. Terdakwa otak dari kejahatan. 5. Kejahatan menggunakan senjata api. Hal-hal yang meringankan terdakwa, contohnya 1. Terdakwa mengakui perbuatannya. 2. Bersikap kooperatif selama persidangan. 3. Terdakwa belum pernah dihukum. 4. Peran terdakwa kecil dalam tindak pidana yang dilakukan. 5. Usia terdakwa masih muda atau sudah tua atau lanjut usia dan sakit-sakitan. 6. Terdakwa menyesali perbuatannya. B. Pentingnya pelindungan dan penegakan hukum. Pelindungan dan penegakan hukum sangat penting bagi
warga negara dan pemerintah. Pelindungan hukum yang baik akan menjamin hak-hak warga negara dan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Kemudian, apa saja yang mengharuskan pelindungan dan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik? 1. Tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. C. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian RI melakukan penyelidikan dan penyidikan. Wewenang Polri: A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Peran Kejaksaan RI melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Penuntutan artinya tindakan sebagai penuntut umum di pengadilan negeri dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. 3. Peran hakim mengadili perkara di pengadilan dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dan oleh siapapun. Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Lembaga peradilan adalah lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara. Lingkungan peradilan umum terdiri dari peradilan negeri dan peradilan tinggi. Lingkungan peradilan agama terdiri dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Lingkungan peradilan militer terdiri dari 1. Pengadilan militer yang bertugas untuk mengadili tingkat kapten ke bawah. 2. Pengadilan militer tinggi yang bertugas untuk mengadili tingkat mayor ke atas. 3. Pengadilan militer utama yang bertugas untuk mengadili tingkat tanding dari pengadilan militer tinggi. 4. Pengadilan militer pertempuran yang bertugas untuk mengadili khusus di medan pertempuran. Lingkungan peradilan tata usaha negara terdiri dari 1. Pengadilan tata usaha negara. 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Hakim yang baik harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. 4. Peran advokat atau pengacara memberikan jasa hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan. Dasar Hukum UU Nomor 18 Tahun 2003. Peran KPK melaksanakan tugas dan wewenang yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Pelanggaran hukum adalah pengingkaran masyarakat terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap hukum yang disebabkan karena A. Pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai suatu hal yang biasa. B. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai perkembangan masyarakat. Pelanggaran hukum dapat menjadi baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa atau negara. Contoh: A. Di lingkungan keluarga: 1. Melanggar perintah orang tua. 2. Menonton acara televisi sampai larut malam. 3. Bangun kesiangan. 4. Malas belajar. B. Di lingkungan sekolah: 1. Terlambat datang ke sekolah. 2. Tidak mengerjakan PR. 3. Bolos mengikuti pelajaran. 4. Membuang sampah sembarangan. C. Di lingkungan masyarakat: 1. Tidak toleran dengan tetangga. 2. Mengganggu tetangga.
3. Tidak mengikuti kerja bakti. 4. Mangkring dari tugas ronda malam. D. Di lingkungan bangsa dan negara. 1. Melakukan korupsi. 2. Melakukan aksi teror. 3. Melakukan kejahatan. 4. Melanggar rambu lalu lintas. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran banyak ragamnya, sedangkan sanksi setiap norma berbeda-beda satu sama lain. 1. Norma agama. Sanksinya dosa di akhirat atau di kelak kemudian hari. 2. Norma kesopanan. Sanksi dikucilkan, dicemooh, dicela, dan lain-lain. 3. Norma kesusilaan. Sanksi malu, dihina, menyesal, merasa bersalah, dan lain-lain. 4. Norma hukum. Sanksi tegas, nyata, mendapat hukuman. Macam-macam hukuman. Pasal 10 KUHP. 1. Hukuman pokok terdiri dari A. Hukuman mati. B. Hukuman penjara meliputi A. Penjara seumur hidup. B. Penjara sementara waktu maksimal 20, minimal 1 tahun. C. Kurungan minimal 1 hari maksimal 1 bulan. 2. Hukuman tambahan meliputi A. Pencabutan hak-hak tertentu. B. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. C. Pengumuman keputusan hakim.